Perhatikan bangun ruang berikut. Nah, berikut ini ada gambar salah satu bangun ruang ya. Bangun ruang ini namanya adalah balok ya. Oke, kali ini mari kita ingat-ingat lagi tentang sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Oke, khususnya bangun ruang yang ada di sini adalah balok ya. Oke, yang pertama rusuk. Rusuk itu adalah kalau kalian lihat pada gambarnya, rusuk itu adalah garis-garis lurus yang ada pada gambar tersebut ya. Ya, itu yang ditunjukkan panah. Oke, ada berapa rusuknya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi bangun ruang balok itu rusuknya ada sebanyak 12 ya. Jadi termasuk rusuk yang digambar dengan garis putus-putus ya. Itu termasuk kita hitung juga ya. Jadi mengapa di gambarnya garis putus-putus? Ya, karena itu ke rusuk yang terlihat di bagian belakang ya. Jadi sebenarnya kalau dari tampak depan tidak terlihat ya. Tapi karena tetap ada rusuknya, maka digambar dengan garis putus-putus biar kita tahu kalau di bagian dari belakangnya itu terdapat rusuk juga. Oke, sekarang berikutnya sisi. Ya, sisi itu kalau ibaratnya kalian berada di suatu ruangan, sisi itu adalah dinding-dindingnya, ya, dinding depan, belakang, kanan, kiri, dan juga lantai dan langit-langit atau atapnya ya. Itulah sisi pada bangun ruang ya. Pada bangun ruang balok ini sisinya ada berapa? Kita hitung bersama. 1 ya, di sisi yang bagian kanan, kemudian yang kedua adalah sisi yang bagian belakang, kemudian 3 sisi bagian kiri, kemudian 4 sisi bagian depan ya. Kemudian berikutnya yang kelima sisi bagian atas, kemudian satu lagi yang keenam yaitu sisi bagian bawah. Jadi semuanya ada 6 sisi ya. Kemudian titik sudutnya. Titik sudutnya itu adalah pertemuan antara rusuk. Jadi rusuk-rusuk itu bertemu di satu titik, namanya titik sudut. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semuanya titik sudutnya ada 8. Sekarang mari kita kerjakan latihannya. Contohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut berikut. Oke, berikut ini sudah ada 6 gambar bangun ruang dan di sebelah kanannya itu ada kotak-kotak yang berisi banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut. Ya, kita disuruh untuk memasangkan masing-masing bangun ruang itu dengan kotak yang sesuai. Untuk nomor 1, sudah sebagai contoh ya, nomor 1 itu bangunnya adalah 5 segitiga. Ya. Jadi karena alasnya berupa bangun datar segitiga, makanya disebut 5 segitiga. Kemudian 5 segitiga itu rusuknya ada sebanyak 6 ya di sisi. Rusuk yang miring ada 3, kemudian rusuk yang di bawah juga ada 3, jadi semuanya 6. Kemudian sisinya, sisi miringnya ada 3, kemudian alasnya 1, berarti semuanya ada 4. Kemudian titik sudutnya yang di puncak 1, kemudian yang di bawah ada 3, berarti 4 juga. Ya, jadi untuk bangun 5 segitiga, rusuknya ada 6, sisinya ada 4, dan titik sudutnya ada 4 ya. Kemudian bangun yang kedua, itu seperti nomor 1, yaitu limas ya, tapi alasnya berupa segi 4. Berarti yang kedua ini adalah bangun 5 segi 4. Ya, bangun 5 segi 4, ya, kita cari tahu berapa jumlah rusuknya. Oke, untuk rusuk yang miring yang ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian rusuk yang ada di bawah ada 1, 2, 3, 4 juga. Berarti semuanya ada 8. Jadi rusuk bangun 5 segi 4 ada 8. Kemudian sisinya. Sisi yang miring ada 1, 2, 3, 4. Kemudian alasnya 1. Berarti semuanya ada 5. Kemudian titik sudutnya yang di atas 1, yang di bawah ada 1, 2, 3, 4. Berarti titik sudutnya ada 5. Berarti bangun 5 segi 4, rusuknya ada 8, sisinya ada 5, titik sudutnya ada 5 ya. Kita pasangkan.
Berikutnya bangun yang bawahnya, bangun yang ketiga, limas juga, tapi alasnya berupa bangun segi 5. Berarti bangun datar, bangun ruang yang ketiga ini namanya adalah limas segi 5 ya. Oke, limas segi 5, rusuknya kita hitung ada berapa? Nah, rusuk yang miring ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang di bawah juga ada 5. Berarti limas segi 5 jumlah rusuknya ada 10 ya. Kemudian sisinya, sisi yang miring ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang di bawah ada 1, berarti semuanya ada 6. Kemudian titik sudutnya yang di atas 1, kemudian yang di bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Berarti 5 dan 1 ada 6. Berarti bangun 5 segi 5, rusuknya ada 10, sisinya ada 6, dan titik sudutnya ada 6. Ya. Oke, yang unik dari bangun limas ini, bangun ruang limas ini, perhatikan rusuknya. Jadi kalau 5 segi 3 rusuknya ada 6, 5 segi 4 rusuknya ada 8, 5 segi 5 rusuknya ada 10. Nah, jadi untuk mencari tahu rusuk dari bangun limas bisa kita kalikan 2 ya. Kalau limasnya berupa segitiga ya, ada 3, 3 dikalikan 2 6, berarti rusuknya ada 6. Kemudian 5 segi 4 ya, 4 berarti 4 kali 2 berarti rusuknya ada 8. 4 kali 2 8. Kemudian 5 segi 5, 5 dikali 2, 5 dikali 2 10, berarti rusuknya ada 10. Kemudian kalau sisinya, sisi dari bangun 5 segi 3 ada 4. Kemudian kalau segi 4 ada 5. Kalau segi 5 ada 6. Ya, berarti kalau 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6. Berarti untuk banyak sisinya tinggal ditambahkan 1. Kalau 5 segi 3 berarti 3 tambah 1, berarti nanti sisinya ada 4. 5 segi 4, 4 tambah 1, 5, berarti 5 segi 4 sisinya ada 5. Kemudian 5 segi 5, 5 tambah 1, 6, berarti 5 segi 5 sisinya ada 6. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi, untuk titik sudutnya jumlahnya sama dengan sisinya. 5 segi 3 sisinya 4, titik sudutnya juga 4. 5 segi 4 sisinya 5, titik sudutnya juga 5. 5 segi 5 sisinya ada 6, titik sudutnya juga 6. Jadi untuk bangun limas ya, khusus untuk bangun limas ini sisi dan titik sudutnya jumlahnya sama ya. Jadi kalau sisinya 4, titik sudutnya juga 4. Kemudian bangun berikutnya, bangun yang keempat adalah prisma, karena dasarnya dan atapnya bentuknya sama ya, berarti bangun prisma. Bentuknya apa itu? Bangun datar segi 3, berarti itu adalah prisma segi 3. Untuk prisma segi 3 kita hitung rusuknya ada ya, prisma segi 3 ya, rusuknya ada yang di atas 3, yang berdiri ada 3, yang di bawah ada 3 juga. Berarti semuanya ada 9. Berarti rusuknya ada 9. Kemudian sisinya di atas 1, kemudian yang di samping-samping ada 3, alasnya 1. Berarti semuanya ada 5. Kemudian titik sudutnya, yang di atas titik sudutnya ada 3, yang di bawah juga ada 3. Berarti 6. Berarti prisma segitiga rusuknya ada 9, sisinya 5, dan titik sudutnya 6 ya. Bangun berikutnya adalah prisma juga ya. Kalau kita lihat alas dan atapnya dan bagian atasnya adalah bangun segi 5, berarti ini adalah prisma segi 5. Sekarang kita hitung rusuknya. Rusuk bagian atas ada 5, kemudian yang berdiri ada 5, yang di bawah ada 5, berarti semuanya ada 15 ya. Kemudian sisinya di atas ada 1, kemudian samping-sampingnya ada 5, bawahnya ada 1, berarti semuanya ada 7, sisinya ada 7. Kemudian titik sudutnya yang di atas 5, yang di bawah 5, berarti 10. Berarti prisma segi 5 rusuknya ada 15, sisinya ada 7, dan titik sudutnya ada 10. Sekarang kita ke bangun ruang yang terakhir, nah, yaitu bangun
kubus ya. Nah, tinggal satu berarti sudah kita ketahui kalau rusuknya bangun kubus itu ada 12, kemudian sisinya ada 6 dan titik sudutnya ada 8 ya. Itu tadi sudah kita pasangkan, nanti kalian tinggal menyalin di buku kalian ya. Latihan yang berikutnya, kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Ya. Di sini sudah disediakan ada 5 gambar bangun ruang, kemudian di bawahnya ada 2 kotak. Kotak yang pertama itu menyebutkan rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8. Kemudian kotak yang kedua menyebutkan kalau rusuknya itu 9, sisinya 5, dan titik sudutnya ada 6. Oke, sekarang kita mulai dari bangun ruang yang pertama, nomor 1. Bangun ruang yang pertama itu adalah bangun kubusnya. Kalau bangun kubus itu rusuknya ada 12, sisinya ada 6, dan titik sudutnya ada 8 ya. Kita garis ke arah kotak yang pertama. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu bangun prisma. Ya, tepatnya adalah prisma segitiga. Bentuknya seperti atap rumah ya. Itu prisma segitiga. Nah, kalau biasanya prismanya itu berdiri, ini prismanya mendatar ya, atau tidur. Ya, jadi bentuknya mirip dengan kalau kalian menggambar rumah atapnya seperti itu ya. Ya. Nomor 2 itu prisma segitiga. Kalau bangun prisma segitiga itu banyak rusuknya ada 9, kemudian sisinya ada 5 dan titik sudutnya ada 6 ya. Kita garis ke arah kotak yang kedua. Sekarang nomor 3. Nomor 3 adalah bangun balok. Bangun balok itu rusuknya ada 12, sisinya 6 dan titik sudutnya 8. Kita garis ke kotak pertama. Kemudian sekarang nomor 4. Nomor 4 itu bangun prisma. Tapi prismanya prisma apa? Ya, prismanya adalah prisma trapesium ya. Prisma trapesium itu rusuknya ada 12. Sisinya ada 6 dan titik sudutnya ada 8. Kita garis ke kotak yang pertama. Sekarang nomor 5. Nomor 5 itu bangun prisma juga, tapi prisma segitiga. Prisma segitiga sama dengan nomor 2 tadi ya, hanya beda ukuran dan beda posisi saja ya. Ya, berarti rusuknya ada 9, sisinya 5 dan titik sudutnya 6. Berarti kita garis ke kotak yang kedua. Ya. Jadi untuk soal latihan ini juga nanti kalian kerjakan di buku kalian, kalian gambar dan kalian garis ke arah kotak-kotak ini ya. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan pola susunan balok berikut. Nah, ini adalah pola barisan atau susunan balok ya. Nah, polanya seperti apa? Ya, kita lihat, kita perhatikan kalau yang pertama itu adalah balok dalam posisi tidur. Kemudian yang kedua, balok berdiri. Kemudian balok tidur lagi, balok berdiri lagi, balok tidur, kemudian balok berdiri. Berarti polanya adalah balok tidur, kemudian balok berdiri, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, dan balok berdiri. Jadi polanya seperti itu ya. Oke, sekarang kita kerjakan latihannya. Tentukanlah bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut. Ya, contoh yang pertama, ya, ini ada balok tidur, kemudian diikuti 2 balok berdiri. Kemudian 1 balok tidur diikuti 2 balok berdiri. Kemudian berikutnya 1 balok tidur, kemudian ada 2 tempat kosong. Ya. Berarti bisa kita ketahui kalau polanya adalah ya, balok tidur diikuti 2 balok berdiri, balok tidur diikuti 2 balok berdiri. Berarti berikutnya 1 balok tidur diikuti oleh 2 balok berdiri. Kemudian contoh yang kedua, polanya kita lihat dulu itu. Yang pertama ada 3 balok berdiri diikuti 1 balok tidur. Kemudian berikutnya berarti sama ya. Berarti berikutnya adalah 2 balok berdiri. Nah, tempat yang kosong itu berarti ada 1 balok berdiri dan 1 balok tidur. Nah, nanti polanya sama seperti yang depan. Jadi 3 balok berdiri, 1 balok tidur, 3 balok berdiri, 1 balok tidur.
Perhatikan gambar berikut. Ya, berikut ini Udin sedang memegang sebuah vas bunga. Ya, vas bunganya itu berbentuk bangun ruang. Bangun ruang apa itu? Ya, kalau kalian perhatikan bentuknya seperti prisma ya, tapi atapnya atau bagian atasnya dan bagian bawahnya berbentuk lingkaran. Kalau prisma yang atasnya dan bawahnya berbentuk lingkaran, itu disebut dengan tabung ya. Jadi pot bunga tersebut berbentuk tabung. Jadi tabung itu salah satu bangun ruang juga, tapi bangun ruang yang memiliki bagian bawah atau alas dan tutup yang bentuknya lingkaran. Itu namanya tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang ya. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Jadi seperti bangun ruang yang lain, kita juga bisa membentuk pola bangun ruang dengan susunan salah satunya menggunakan bangun tabung ya. Oke, sekarang kita amati pola bangun ruang berikutnya. Ini pola bangun ruang yang menggunakan tabung semua. Dua tabung berdiri, kemudian satu tabung tidur ya, anggap aja tidur. Kemudian dua tabung berdiri, satu tabung tidur, kemudian dua tabung berdiri, satu tabung tidur. Jadi polanya seperti itu ya. Oke. Sekarang pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebihnya. Jadi kalau kita membuat pola bangun ruang tidak hanya menggunakan satu bangun ruang saja, kita bisa menggunakan beberapa bangun ruang juga. Contohnya, nah seperti ini. Untuk yang pertama itu ada tabung dan kubus ya. Satu tabung, dua kubus. Satu tabung, dua kubus. Satu tabung, dua kubus. Satu tabung, dua kubus. Polanya seperti itu. Untuk yang kedua itu ada tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Nah, berarti polanya adalah tabung, kubus, balok, kemudian tabung, kubus, balok, diulangi lagi, tabung, kubus, balok. Nah, itu tadi pola susunan bangun ruang yang menggunakan beberapa macam bangun ruang. Baik, sekarang kita kerjakan latihannya, kita bahas latihannya bersama. Lengkapilah bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut. Untuk yang pertama, perhatikan, diawali dengan tabung, kemudian balok, kubus. Kemudian tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Berarti polanya adalah ya, 3 bangun ruang, yaitu tabung, balok, kubus. Kemudian diulangi lagi, tabung, balok, kubus. Kemudian tabung, balok, kubus. Berarti setelah tabung, balok, dan kubus, berarti kembali ke awal lagi. Nah, kalau yang itu diminta 2 bangun ruang, berarti cukup kalian isi dengan tabung dan balok. Ya, kubusnya enggak usah apa karena soalnya mintanya hanya 2 bangun ruang. Jadi cukup diisi dengan tabung dan balok. Contoh berikutnya, ya, diawali dengan balok, kemudian kubus, tabung. Kemudian balok ada 2 tempat kosong, kemudian balok, kubus, dan tabung. Berarti ini kira-kira polanya adalah balok, kubus, tabung, kemudian balok, kubus, tabung. Berarti yang tengah juga, karena setelah balok ada 2 tempat kosong, berarti kan ada 3 bangun ruang. Berarti polanya nanti sama dengan yang lainnya. Ya, berarti setelah balok adalah kubus dan tabung ya. Jadi polanya balok, kubus, tabung. Berulang-ulang. Kemudian contoh terakhir. Contoh terakhir ini polanya 2 tabung, 1 balok, 2 kubus. 2 tabung, kemudian 2 tempat kosong, kemudian kubus. Berarti polanya ada 5 bangun ruang, yaitu 2 tabung, 1 balok, 2 kubus. Nah, berikutnya berarti juga sama. Berarti setelah 2 tabung diikuti 1 balok dan 2 kubus. Berarti tempat kosong itu kita isi dengan balok dan 1 kubus. Jadi kira-kira seperti ini kita melengkapinya. Nanti kalian coba kerjakan sendiri. Saat kalian mendapatkan tugas ini, kerjakan di buku kalian, di gambar yang bagus. Ya, insya Allah bisa ya. Oke, cukup untuk penjelasan hari ini. Terima kasih, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.